Nah, ini salah satunya di hadis Mughirah bin Syu'bah dengan nada yang sama, inna kadziban alayya laisa ka kadzibi ala ahadin. Sesungguhnya, ini kata Mughirah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bohong atas namaku itu tidak seperti bohong atas nama orang lain. Beda. Beda. Ya. Misalnya, tadi ya, anak kita atau cucu kita ndak mau mandi. Oh, nanti ayah pulang dimarahin loh. Padahal ayahnya santai aja. Bohong, bohong. Dosa tetap dosa ya. Tapi dosanya tidak seperti dosa bohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada agama yang memotivasi atau membolehkan, silakan sebarkan agama ini meskipun dengan kebohongan. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kacau ajarannya nggak terstandar, Pak. Ya. Nggak boleh menyebarkan agama Islam dengan bohong, tidak boleh. Ya. Kalau misalnya agama lain, mohon maaf, orang yang sudah masuk agama kami pasti masuk surga. Kita langsung, pokoknya kalau udah mengucap syahadat otomatis masuk surga. Kalau nggak sholat masih masuk surga. Kalau nggak zakat masih masuk surga. Kalau nyolong, masuk neraka enggak. Biar tertarik masuk Islam nggak boleh, Pak. Tidak, Bu. Boleh. Karena ini ajaran Rasul, maka orang berbohong atas nama agama berarti berbohong atas nama Rasul SAW. Subhanallah. Maka Muslim itu dilihat yang paling luar biasa satu hal, tidak bohong. Masya Allah. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan, ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang berzina masih beriman gak? Masih beriman, Pak. Orang yang minum minuman keras masih beriman? Masih beriman. Ya, apakah orang beriman masih bisa tergelincir pada perzinahan? Masih. Karena dia tahu itu dosa dan dia bisa tobat dan harus tobat. Minuman keras sama, mencuri sama. Tapi dia akan tanggung akibatnya. Tapi kalau bohong, orang beriman bohong, tidak bisa. Itu adalah dosa yang paling dihindari. Bahkan dosa terbesar kata Allah Subhanahu wa taala, sumber segala dosa adalah bohong. Wa man adzlamu mimman iftara. Siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih jahat dari orang yang iftara? Dari orang yang mengada-adaan perkataan, berdusta atas nama Allah, 'ala Allah, kadziban, dan itu adalah dusta. Kenapa itu dosa yang paling besar? Ya, atau induknya dosa? Karena sebenarnya orang yang berdosa, Pak. Orang yang berdosa, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Paling tidak membohongi dirinya sendiri bahwa Allah nggak tahu. Allah tidak melihat. Kan sama saja sedang membohongi dirinya sendiri. Nah itu. Dia sedang membohongi dirinya sendiri bahwa pasti Allah itu akan mengampuni. Apa iya, Pak? Kan masih 50-50, kita nggak tahu. Kalau Allah marah betul gara-gara kita meremehkan dosa itu, ternyata Allah nggak maafkan kita, berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri. Nggak apa-apa, ambil aja. Ya. Itu angkanya cuma 2 digit kok. Masih puluhan juta, belum miliaran. Ya. Dan sama negara insya Allah bisa dimaafkan, gampang itu. Sama Allah juga tinggal astagfirullah. Makanya ada anekdot, Pak. ada lelucon. Kenapa ya? Yang di berita-berita itu biasanya kok orang-orang pecian, malah orang-orang yang dianggap ustadz kok malah kelakuannya seperti itu, Pak ya. Katanya apa? Iya, soalnya dia tahu cara taubatnya. Ini keliru. Betul. Ya, cara taubat itu ada. Tapi apakah taubat itu pasti berhasil? Belum tentu taubatnya diterima. Masih ngulang. Buktinya masih berharap pengen punya kesempatan melakukan dosa tersebut.
Nah, ini sekali lagi sumbernya adalah dusta, bohong. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambil tempat dia di neraka. Waliyadzubillah. Pasti. Satu kebohongan langsung otomatis masuk neraka. Masya Allah.